Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinur Rahmawati dengan NIM 2510201025. Saya dari kelas 1B Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dengan mata kuliah Akidah Akhlak. Soal yang pertama, jelaskan definisi akidah secara etimologi dan terminologi, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologi berasal dari kata aqodah, yaqidu, yang berarti meningkat, menetapkan, atau menguatkan. Dan secara terminologi, keyakinan dasar yang tertanam dalam hati seorang muslim tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Penerapannya, yakin bahwa Allah Maha Melihat, sehingga mendorong sikap jujur, yakin adanya hari kiamat, sehingga hidup lebih disiplin. Percaya kepada qadar sehingga sabar menghadapi musibah. Soal yang kedua, jelaskan definisi akhlak secara etimologi dan terminologi, serta bedanya dengan etika dan moral. Secara etimologi, berasal dari kata huluk, yang berarti perangai, sikap, atau kebiasaan. Secara terminologi yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang memunculkan perbuatan baik secara spontan. Perbedaannya, kalau akhlak bersumber dari wahyu dan agama Islam. Kalau etika, kajian filosofis tentang baik dan buruk. Dan moral yaitu nilai yang dianut oleh masyarakat secara umum. Pertanyaan nomor 3, uraikan hakikat penciptaan manusia dalam Al-Quran. Sertakan beberapa ayat yang relevan dan makna umum dari ayat tersebut. Manusia adalah makhluk mulia yang diberi amanah, tanggung jawab, moral, serta potensi rohani dan jasmani. Contoh ayatnya itu manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Huwaladzi ja'ala lakum khalifah al-ardi, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadi khalifah di bumi. Maknanya, manusia diberi tugas mengatur, mengelola, dan mengatur bumi dalam hukum syariat. Selanjutnya, soal keempat, jelaskan asal-usul, ciri-ciri, dan pokok ajaran Khawarij dalam konteks akidah. Asal-usulnya muncul saat perselisihan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dalam peristiwa Tahkim. Ciri-cirinya yang pertama, mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua, memahami teks secara literal. Yang ketiga, fanatik dan keras dalam beragama pokok. Selanjutnya, pokok ajaran akidah. Yang pertama ada pelaku dosa besar, kafir, dan kekal di neraka. Selanjutnya, mengingkari syafaat. Yang terakhir, menganggap iman harus bebas dari dosa besar. Pertanyaan nomor 5, jelaskan sejarah dan pokok keyakinan Syiah dalam pengembangan teknologi Islam. Sejarahnya yaitu muncul setelah wafatnya Nabi ketika terjadinya perbedaan mengenai siapa yang berhak menjadi khalifah
Kelompok yang mendukung Ali disebut Syiah. Pokok keyakinannya yang pertama, keimanan imamah sebagai rukun agama. Kedua, imam dianggap maksum, yaitu terjaga dari dosa. Yang ketiga, meyakini adanya Imam Mahdi dari keturunan Ahlul Bait. Dan yang terakhir, taqiyah, menyembunyikan keyakinan saat terancam. Selanjutnya, jelaskan pemikiran dasar aliran Mu'tazilah, terutama dalam penggunaan akal dalam memahami akidah. Jawabannya, pokok pemikiran al-ushul al-khamsah. Yang pertama, tauhid, yaitu menolak sifat-sifat Allah agar tidak menyerupai makhluk. Dan yang kedua, keadilan Tuhan. Manusia berbuat dengan kehendak sendiri. Yang ketiga, janji dan ancaman. Allah wajib menepati janjinya. Yang keempat, manzilah bainal manzilatain, yaitu pelaku dosa besar bukan mukmin atau kafir. Dan yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Penggunaan akalnya, Mu'tazilah mengedepankan akal di atas dalil tekstual. Akal dianggap mampu mengetahui baik dan buruk tanpa wahyu. Pertanyaan ketujuh, uraikan pokok-pokok ajaran Asy'ariyah dan kontribusinya bagi teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok ajarannya yang pertama, menengahi antara rasional dan tekstual. Kedua, sifat Allah ada dan tidak menyerupai makhluk. Yang ketiga, perbuatan manusia tercipta oleh Allah, namun manusia punya usaha. Dan yang terakhir, naql, yaitu wahyu, lebih tinggi daripada akal. Kontribusinya yang pertama, menyelaraskan akidah dengan logika. Yang kedua, membentengi umat dari pemikiran ekstrim, yaitu Mu'tazilah versus Mujazimah. Dan yang ketiga, yang terakhir, menjadi mazhab teologi mayoritas Ahlus Sunnah. Pertanyaan yang ke-8, uraikan pokok-pokok ajaran Maturidiyah beserta perbedaannya dengan Asy'ariyah. Pokok ajaran Maturidiyah yang pertama, akal dapat mengetahui kewajiban mengenal Allah sebelum wahyu. Dan yang kedua, perbuatan manusia diciptakan Allah, tetapi manusia berperan nyata dalam usaha. Dan yang ketiga, sifat Allah tetap ada dan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Perbedaannya dengan Asy'ariyah yaitu
Maturidiyah lebih memberi ruang akal daripada Asy'ariyah. Asy'ariyah kewajiban mengenal Allah hanya setelah datangnya wahyu. Maturidiyah lebih rasional dalam masalah ikhtiar manusia. Dan pertanyaan ke-9, jelaskan bentuk-bentuk akhlak kepada diri sendiri seperti menjaga kehormatan, kebersihan, kesehatan, pikiran, dan akal. Yang pertama, menjaga kehormatan, berpakaian sopan, menjaga diri dari maksiat. Yang kedua, menjaga kebersihan, mandi, gosok gigi, menjaga lingkungan. Yang ketiga, jaga kesehatan, olahraga, makan halal. Dan yang keempat, menjaga pikiran, membaca hal positif, menjauhi perilaku negatif. Yang terakhir menggunakan akal, berpikir kritis, dan tidak ceroboh. Pertanyaan ke-10, jelaskan bentuk-bentuk akhlak kepada sesama dan masyarakat, lengkap dengan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk akhlak yang pertama, saling menghormati. Contohnya, sopan santun saat berbicara, menghargai perbedaan. Yang kedua, menolong atau tolong-menolong. Contohnya, membantu tetangga yang kesulitan. Yang ketiga, adil dan jujur. Contohnya, tidak curang dalam transaksi. Yang keempat, silaturahmi dan kasih sayang. Contohnya, mengunjungi tetangga yang sedang sakit.